Jadi ini kelasnya premium ya? Iya betul Spasinya Mas. ada pertamax gitu kan, ada solar. Oh, jadi ini buatan nenek? Iya, Bukan, resepnya ya? aja ya. Nah, coba ternyata gagal, coba gagal. Sehingga kita menemukan resep yang pas. Firly seperti ini. Bukan seperti ini Mas Firly, bukan. Bukan ya? Tapi seperti ini. Oke, seperti ini tangan. Saya tertarik dengan SDGs Mas Firly. Wow, mengerti SDGs juga nih ya. Kita memang UMKM, tapi harus berpikir secara corporate. Hobi yang ditekuni bisa menjadikan keahlian yang bisa membuka peluang. Saya Firly, saat ini saya berada di Orchid Bakery Pelaju. Kita akan belajar bagaimana melihat peluang menjadi cuan. Orchid Bakery, ada roti, ada cerita, Pelaju berdaya bersama Pertamina, UMKM naik kelas. Halo Sobat Kilang yang saat ini sedang menyaksikan kita hari ini sudah hadir bersama di Orchid Bakery Pelaju dan sudah hadir bersama kita ownernya langsung. Iya. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya. Ini tentunya semangat sekali ketemu dengan Mas Rafiq Iya. yang bakal sharing sama kita untuk hari ini. Mas Rafiq, ini boleh cerita dulu nih. Kita akan mengenal lebih lanjut juga bagaimana peluang akan cuan dari hobi yang kita tekuni. Mas Rafiq bisa cerita bagaimana sejarah atau cerita dari berdirinya Orchid Bakery. Oke, terima kasih sekali kepada tim dari Pertamina yang udah hadir hari ini, Mas Firly ya, terutama saya merasa terhormat sekali. Jadi Orchid Bakery ini berdiri di tahun 2018, merupakan sebuah keresahan yang kita hadapin di kota ini, bagaimana menemukan kue kering yang enak ya, karakternya sesuai dengan kata-kata premium. Jadi pada saat itu kita mencari, ternyata belum ada di Palembang, sehingga kita kepingin untuk menghadirkannya di sini. Jadi ini kelasnya premium ya? Iya betul Spasinya ada Mas. pertamax gitu kan, ada solar. Beda ya, ini premium yang berkelas gitu ya? Iya betul sekali. Jadi pada saat itu juga di tahun 2018 ini belum menemukan yang memang premium. Jadi ini bisa menginspirasi. Nah, awal memang keahliannya seperti apa? Apa memang dari hobi atau memang ini resep-resep dari mama atau dari Iya keluarga? betul sekali. Jadi kita punya nenek ya. Qadarullah, nenek kita ini memang pengrajin kue. Setiap lebaran orderan kuenya banyak. Oh, jadi beda ya? Betul. Kalau kita kan misalnya nyanyi kan nenek seorang pelawak. Ini nenek seorang pengrajin kue Ada ya? seorang pengrajin kue. Kemudian pada saat itu nenek sakit dan tidak ada yang meneruskan ke anak-anaknya, sehingga kita berinisiasi untuk bagaimana mewariskan, ya menerima warisan berupa resep kue, terutama di nastar. Oh, jadi ini buatan nenek? Iya, Bukan, resepnya ya? aja ya. Tapi ini resepnya Iya, nenek. betul. Jadi itu sejarahnya mengenai gimana bisa berdiri Orchid Bakery dulu. Betul sekali. Jadi awalnya itu menerima pesanan langsung atau gimana nih? Iya, awalnya dalam dunia bakery itu sangat panjang sekali ya. Trial and error itu pasti sangat panjang. Ya, betul ya. Kita coba, ternyata gagal, coba gagal, sehingga kita menemukan resep yang pas untuk diaplikasikan ke kue nastar gitu ya. Nah, dari situ kita coba untuk produksi, beberapa kita cicipin ke keluarga dan alhamdulillah responnya bagus Mas Firly, dan dari situ kita coba untuk mencoba memberanikan diri untuk menjualnya. Betul. Ini kalau kita melihat kue, tentunya ada formulasi yang tepat bagaimana kue tersebut bisa disukai oleh masyarakat dan bisa pas di lidah seperti Betul, itu ya. betul banget. Jadi untuk menemukan trial and error-nya pun banyak sekali sudah dilakukan untuk bisa menemukan satu resep yang memang pas untuk bisa dijual sekelas premium seperti Betul itu sekali. ya. Jadi untuk hal ini juga perlunya pengalaman dan juga perlu percobaan yang berkali-kali tentunya. Yeah. Nah, kalau melihat seperti itu, ini apa sih pada saat melakukan percobaan pembuatan tersebut yang bisa aku harus menemukan formula yang tepat? Itu memotivasinya seperti apa nih? Betul sekali. Yang pertama, kita mensurvei dulu, kita mencoba beberapa kue bakery lain, apakah sudah sesuai rasanya untuk sebagai acuan kita. Ternyata, wah ini belum pas, oh ini belum pas, sehingga baru di satu titik kita menemukan bagaimana adonannya yang pas, selainya yang pas, dan tampilan serta aroma yang bateri. Baik, kalau tadi resep nenek katanya itu kan kue kering banyak ya? Iya, betul. Kue kering banyak. Betul sekali. Nah, jadi kalau pada saat itu yang
udah tahu nih formulasi dari nenek tersebut, itu udah berapa kue dan saat ini udah dikembangkan berapa kue? Oke, jadi memang resep dari nenek itu kita kombinasikan di salah satu jenis kue yaitu nastar sendiri, ya. Hanya itu resep yang diturunkan oleh nenek. Nah, ada 20 jenis lainnya yang coba kita inovasikan dan kita aplikasikan ke produk-produk unggulan Orchid Bakery. Jadi nenek hanya Iya. memberikan inspirasi bagaimana betul cara sekali. buat nastarnya. Betul gitu sekali, ya. betul Tapi yang sekali. lainnya merupakan kreasi-kreasi sendiri. Betul sekali. Belajar di mana nih ya? Ini buat kita juga. Atau memang hobi, dari awalnya hobi? Kalau basic sih istri kita di sebuah restoran ya. Di sebuah restoran. Berbagai restoran di Kota Palembang dan memang ia mempunyai kalau istilahnya itu tangan dingin, Mas. Tangan dingin. Iya, sehingga kalau belum berhasil dia belum puas diri gitu ya. Betul. Sehingga bagaimana dari tekstur, dari tampilan, dari rasa, oke, baru dia senang hati. Betul. Ini kalau melihat juga biasanya nih ya, kalau misalnya udah suatu kue yang udah jadi, itu sudah ada testernya dari keluarga atau memang diberikan ke tetangga dulu untuk bisa, oh ini bisa jadi produk. Betul, Ada betul. testernya siapa pada saat itu? Ya, untuk tester sendiri memang kita cukup memilih ya lidah-lidah yang sudah biasa Suka makan ya? suka makan enak ya, Mas ya. Ada beberapa keluarga kita yang memang suka makan enak. Kita cicipin apakah rasa ini sudah sesuai dengan target market yang ingin kita tuju. Ternyata mereka approve dan akhirnya kita produksi secara massal. Produksi secara massal. Oke, pada saat itu produk apa yang diproduksi secara massal untuk pertama kali? Ya, baik. Untuk produksi yang secara massal yang pastinya nastar yang utama, yang basic-basic ya, yang ada di berbagai rumah kalau lebaran. Ada nastar, ada putri salju, ada skippy, dan satu lagi varian coklat gitu. Varian coklat. Kalau modalnya sendiri nih, tapi ini memang modal sendiri atau pada saat aku mau buat massal untuk bisa dijual, ada beberapa pinjaman seperti itu dari pihak lain? Oke, baik. Untuk modal sendiri ya, kalau bisa sedikit flashback, kita ini kan usahanya dulu di Pasar 16, ya, kita sebagai retail, sendal sepatu, kemudian masalah COVID datang, kemudian itu membuat usaha kita harus kita selesaikan, dan saya melihat potensi yang sangat besar di kue kering yang permintaannya setiap tahun bertumbuh, nah, sehingga kita mencoba untuk menseriuskan bisnis ini, ya, kemudian dari sanalah kita menemukan peluang di mana memang modalnya ada sedikit tipis-tipis lah perolehannya dari usaha yang sebelumnya saya tekuni, kita alihkan ke usaha bakery. Jadi kalau bahasa Indonesianya beguyur gitu. Beguyur, ya? betul banget. Baik, tapi kita udah penasaran nih, tentunya Sobat Kilang juga penasaran bagaimana cara pembuatan kuenya langsung di dapurnya, dan juga kita akan nyobainnya secara langsung, tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke, Mas Ferli, kita udah di tempat produksi. Kita akan belajar bagaimana cara membuat roti dan mengisi adonan roti. Wah, saya belajar buat roti nih ya. Siap, Mas Ferli. Ya, Pertama-tama tangannya dulu Mas Ferli seperti ini. Bukan seperti ini, Mas Ferli, bukan. Bukan ya? Tapi seperti ini. Oke, seperti ini tangannya. Oh, bukan. Iya, bukan ya. Coba kita pegang adonannya, Mas Ferli. Kemudian kita putar. Aduk ya, kita putar-putar dengan kelembutan, Mas Ferli. Kelembutan ya. Saya kayak biasa lembut ini ya. Iya, Mas Ferli. Biasanya main kasar ini. Betul. Kalau udah cukup, dirasakan bulat. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini, Mas Ferli. Bentar, Mas, saya terawang dulu. Iya. Loh, kok beda? Wah, kok beda, Mas? Ini memang saya motifnya motif otak nih. Oh, aduh. Ini pecah adonan nih. Jadi gimana sih caranya biar mulus seperti ini? Oke, kita ambil adonan baru, Mas Ferli ya. Nah, ini adonan. Mungkin saya lempar tadi kali ya. Yang udah kita siapkan, Mas Ferli coba lagi. Saya ingat tangannya seperti ini. Iya, tangannya seperti ini, Mas Ferli. Oh ya, 3 jarinya diangkat. Cukup yang ini aja. Nah, diaduk-aduk. Harus pakai perasaan? Harus pakai perasaan. Harus ada jampi-jampiannya. Ada jampi-jampian nggak ada. Bismillah gitu ya. Masih belum juga mulus nih. Boleh dia buktikan ahlinya ya. Kita coba ya. Bismillah. Ya, ini bukan sulap, bukan sihir, Mirsa.
Oke. iya ya. Kelihatan ya, saya pastinya ya. Oke, Mas Ferli, untuk Ya. selanjutnya, ke tahap selanjutnya kita akan memipihkan adonan. Oh, kupikir buat ini nih, Mas. Bukan untuk barber. Ini Mas bukan Ferli. juga ya. Kita akan memipihkan adonan sehingga nantinya coklat bisa kita letakkan di dalam adonan. Oke, izin Mas dia harus Ferli ya. pipi. Seperti Dia harus ini. pakai itu. Kenapa nggak gini aja, Mas? Tek, gitu. Waduh, nggak bisa. Mas Biar Ferli. cepat ya. Yang jelas Wow. kita harus sterilisasi. Nah, dan juga memang barang-barang yang ada di sini memang diperuntukkan untuk pembuatan roti secara profesional. Oke, Gitu. jadi terjamin ya, kualitasnya terjamin. Nah, Oke. ini udah pipi Mas Ferli Udah ya. pipi. Silakan Mas Ferli isi dengan adonan coklat secukupnya aja Mas Ferli. Saya tadi sebenarnya mau isinya isi dengan nasihat-nasihat yang baik sebenarnya. Oke, kita isi ya. Kita cobain isi nih ya. Isinya seberapa banyak? Ini kan mau Isinya secukupnya aja Mas. secukupnya aja ya. Saya mau isi sebanyak-banyaknya tadi sebenarnya. Ada coklat. Nah, tambah lagi lah. Orangnya nggak lihat kan? Tambah lagi aja. Ya. Banyak-banyak nih ya. Oke, Oke. sedikit lagi boleh Mas Ferli? Oh, boleh, boleh. Oh, Oke. tak pikir tadi itu nggak ada orangnya mau saya tambah lagi nih ya. Iya. Iya, jadi kalau Orchid Bakery itu isi-isiannya itu nggak pelit jadi ya. Wah, betul sekali. Jadi melimpah. Oke, jadi adonan sudah kita isi dengan coklat di bagian Coklat. atas. Sekarang kita akan melipat adonan. Bagaimana Oke. cara ngelipatnya? Seperti ini ya Mas ya, dari hadapan ke belakang, kemudian ke depan, sehingga adonannya bertemu sedikit dicubit ya. Kemudian arah berlawanan juga kita perlakukan seperti itu. Wow. Sehingga dia harus menjadi isiannya harus di center, harus di tengah Mas. Harus ditutup ya. Oke, nah Oke. setelah ditutup ya, kita kembalikan ke bawah lagi. Oh. Nah, sehingga dia akan mengunci dan jadilah nanti seperti ini. Seperti ini. Nah, sebelum itu Mas Ferli, kita akan membuat seperti ini di atasnya. Oke. Kita perlukan lagi adonan yang berlumur coklat. Kalau Tapi- tadi di dalamnya, kali ini toppingnya ya. Iya, betul. Kita akan lihat bagaimana cara membuat toppingnya. Sedikit Oh, kita tekan Mas diperas Ferli, gitu ya. sehingga dia akan Oh. membentuk lingkaran. Kemudian silakan Mas Ferli taruh di atas Mas Ferli. Wow, ya. Oke. Bismillah, hujan berat ini naruh ini Wah. ya. Kita akan lihat ya seperti apa. Sep. Wah. Oh. Apakah saya akan berhasil pemirsa? Iya. Oke. Oke. Ya, cakep. Nih di zoom nih ya, berhasil ya. Iya. Nah, setelah itu Mas Ferli tadi sudah menempatkan adonan lagi di atasnya. Silakan ditaburin gula secukupnya. Oh, ditaburin gula juga, Iya, pantes betul. dianya ya. Kita taburin gula secukupnya. Ini untuk mempercantik saja ya. Betul Kalau untuk sekali. rasanya ini udah pas sebenarnya, tapi Betul. untuk mempercantik ya. Betul sekali Mas Ferli. Wow. Oke Mas Ferli, setelah diadakan topping di atasnya dan sudah kita taburin gula, kita tunggu beberapa menit untuk proofing. Untuk proofing ya. Iya, dan setelah proofing baru kita akan masukkan ke oven. Masukkan ke oven kira-kira berapa menit? 30 menit udah langsung jadi. Iya, betul sekali. Wow, enak sekali. Ini kalau selain ini kan nama rotinya double choco. Nah, kalau misalnya produk-produk lain apa aja nih? Roti kering dan kue kering dan rotinya apa aja? Oke, untuk roti kita sebagai produk penetrasi yang sangat mudah dikonsumsi setiap hari, kita ada Dan memang banyak iya, permintaan. banyak permintaan setiap hari, sekitar ada 12 varian roti Mas Ferli, dari Iya. kue coklat maupun yang gurih-gurihnya gitu seperti Mas Ferli. Dan untuk kue kering kita ada 21 varian, mulai dari nastar, kemudian ke yang Nastar. gurih-gurih, kemudian yang asin-asinnya, kemudian yang coklat-coklatan, ada semua di Ada Orchid semua ya. Jadi Betul bisa banget. dilihat juga di Instagram Orchid Bakery, di sana lengkap, bisa dilihat dan bisa langsung pesan juga. Insya Allah, siap. Kalau melihat produknya yang udah lumayan banyak ini, kita mau nanya juga nih, kalau yang Sobat Kilang mau nanya, mau tahu ini hambatannya dalam produksi kue ini seperti apa? Iya. Untuk hambatan Mas Ferli ya, mungkin kita sebagai usaha yang sedang berkembang tentunya sedikit terhambat di quantity dari yang namanya mesin-mesin ini Mas Mesinnya Ferli. ya? Ya, kadang oven yang sudah memang cukup waktunya harus masuk, ternyata harus tertunda, kemudian mixer dan segala macam. Itu saja sih Mas Ferli. Berarti karena demand-nya yang tinggi, kadang-kadang ini pengerjaannya juga harus kejar-kejaran Betul, gitu ya. betul sekali Mas Ferli. Baik, ini untuk range harganya dari harga roti dan juga kue kering ini berkisar dari berapa? Oke, untuk roti Mas Ferli ya, Iya. kita kasih tahu dulu kepada pemirsa bahwasannya roti ini sangat ekonomis sekali, namun tidak mengesampingkan kualitas, di mana harganya
kita mulai dari 10.000 sampai 15.000 rupiah saja. 10.000 sampai 15.000 Iya, aja jangkau ya, banget. bisa bawa roti langsung pulang ya. Betul. Dan untuk kue keringnya memang kita masuk ke segmen premium sehingga kita range harganya mulai dari 75.000 sampai 190.000 per toples. Plus toples. Ini setiap hari juga adanya pemesanan yang bisa langsung datang ke Orchid Bakery, bisa langsung hubungi Orchid Bakery juga. Kalau misalnya nanti ada kue atau roti yang tidak atau masih ada sisa yang nggak habis terjual, ini di kemana ini? Oke, pertanyaan Mas Ferli bagus banget nih. Saya tertarik dengan SDGs, Mas Ferli. Wow, mengerti SDGs juga nih ya. Menerapkan SDGs loh, luar biasa sekali ya. Kita memang UMKM, tapi harus berpikir secara corporate. Wah. Nah, jadi Mas Ferli, saya sangat tertarik tentang SDGs, di mana memang produk-produk yang tidak habis ini sepertinya kita harus kemanain. Iya. Nah, ternyata Mas Ferli, kami menemukan ada salah satu KWT Rosella. Iya, KWT Karena Rosella. dia memelihara beberapa tambak lele, tambak ikan. Nah, ternyata roti ini bisa menjadi untuk pakan ikan, Mas Ferli. Wah. Alhamdulillah kemarin. Jadi saya- berguna juga untuk Betul orang sekali, lain ya. Berguna untuk zero waste, Iya. ya zero waste, di mana kita bisa jadikan untuk pakan ternak dan mudah-mudahan ternaknya sehat bisa untuk kita konsumsi. Nah, di mana kemarin saya juga menyerahkan beberapa potong roti untuk dikasih kepada Lele dan disaksikan langsung Ibu Lurah yang ada di sana. Wah, ini Iya. luar biasa sekali ya. Ini mengedepankan SDGs juga dalam produksi kue. Ini patut dicontoh nih ya untuk Sobat Kilang yang lebih mengerti dan juga cinta terhadap lingkungan. Luar biasa sekali ini ya. Siap. Ini kita udah masak-masak, nanti kita akan lihat juga bagaimana rasanya. Kita akan langsung icip-icip setelah yang satu ini. Balik lagi di Orchid Bakery, ada roti, ada cerita, pelaju berdaya bersama Pertamina UMKM naik kelas. Apa nih? Wah. Baru jadi. Wah, luar biasa. Nah, pas banget nih ya. Jadi terima kasih ya. Kita bisa nyobain nih. Boleh dijelasin nggak? Ini Oke, nastar. Mas Ferli, ini nastar kita, betul. Nastar. Wah, ini nastar dari resep nenek tadi ya. Iya betul. Nah ini kebetulan kita memang baru fresh from the oven, baru jadi banget ya. Mas Ferli datang ke sini kita buatin spesial ya. Nah Mas Ferli bisa langsung tes. Masih hangat ya? Iya masih hangat banget. Bisa langsung tes apakah benar-benar yang seperti kita bahas tadi, rasanya, Wangi. tampilannya, aromanya, apakah sesuai dengan karakternya. Wah. Silakan Mas Ferli. Luar biasa nih ya. Iya. Siap coba. Kita juga suka nyobain juga kan. Iya. Lebaran, itu kan pasti ada nastar di rumah. Betul. Jadi kita harus coba Betul, ini betul. nastar yang ada di sini. Ini enak banget ya. Gurih, Betul. manisnya pas. Ya. Kalau bisa dibilang itu karakternya legit. Nah, ini kalau saya malah penasaran, nenek tadi itu dapat resepnya dari mana? nih? Ini beneran ya? Jadi buat Sobat Kilang, ini bisa coba nanti kalau misalnya Lebaran kita juga nyiapin ya. Iya. Karena setiap Lebaran juga kita selalu pesannya di Orchid Bakery. Alhamdulillah. Dan kalau kita melihat juga Orchid Bakery ini di bawah binaannya Pertamina, ini banyak udah dipesan. Ini 2 tahun lewat itu Orchid Bakery sampai kita masuk beritanya tuh masuk di TV Wah, swasta alhamdulillah. nasional gitu ya. Kalau lihat di running text-nya itu Orchid Bakery meningkat sekali untuk omsetnya seperti Alhamdulillah. itu. Itu boleh diceritain seperti apa kesuksesannya? Alhamdulillah. Ya memang kami sadari bahwasannya usaha ini sangat berpotensi, apalagi di Palembang, Sumatera Selatan, di mana histori ya sejarah dari kota ini kalau Lebaran itu memang harus meriah, Mas. Betul. Jadi memang itu menjadi salah satu value dari kita untuk menghadirkan kue-kue kering premium di kota Palembang agar bisa diterima masyarakat. Nah, untuk peningkatan dan berbicara dengan berkembangnya usaha ini tentu memang menjadi tanggung jawab kami ya sebagai saya sendiri sebagai owner dan CEO-nya bagaimana bisa usaha ini bisa berkembang dan sustainable. Nah, nanti saya juga dibantu oleh tim-tim yang ada di ruangan
produksi, tim ini memang khusus bagaimana meng-create produk menjadi produk yang sangat baik dan bisa diterima masyarakat. Jadi ini kerjasama tim yang udah kita lewatin tadi di segmen kedua, tentunya itu seru banget ya. Strategi penjualannya seperti apa nih? Oke, betul. Strategi penjualan tentunya menjadi tanggung jawab saya ya. Bagaimana kita produknya harus bagus dan target marketnya kemana gitu ya. Alhamdulillah target market kita itu sudah kita menemukan adalah urban moms ya. Urban moms itu memang ibu-ibu muda yang aktivitasnya di kota ya, memang sibuk karena kegiatan mereka. Dan memang mereka kriterianya menginginkan produk-produk yang eksklusif seperti ini, Mas. Nah, jadi memang kita meng-create bagaimana produk ini sesuai dengan target market agar bisa diterima dan bisa dibilang prinsip kita itu harga sesuai kualitas. Baik, kalau kita melihat juga ini tingkatan juga penjualannya strategi tadi di sosial media juga betul bisa sekali, dilakukan. betul sekali. Kemudian juga dari kalau udah ngerasain dari mulut ke mulut juga. Iya, betul sekali, sangat Mas. Berpengaruh sekali terhadap penjualan. Jadi Mas Rafiq juga kita mau nanya nih dari produk-produk ini juga kemungkinan balansa penjualan yang tinggi omsetnya tentunya peningkatan yang sangat luar biasa ini di hari-hari besar. Betul. Misalnya Idul Fitri, betul Idul banget. Adha, kemudian ada hari-hari raya. Oh, ya, betul sekali. Raya Natal, betul sekali. itu. Betul sekali. Jadi Mas, bagaimana mengatasinya dengan peningkatan permintaan atau demand yang tinggi pada saat itu? Oke, alhamdulillah memang kita semakin tahun semakin proper dan prepare ya. Boleh saya coba lagi? Boleh, silakan Mas. Sambil jalan ya. Yes, memang bisa masuk kantong. Jadi memang kita setiap tahun memang udah menyiapkan, meng-create timnya, bagaimana jauh-jauh hari kita sudah menyetok produknya, sehingga saat ada peak season atau permintaan yang sangat tinggi, kita bisa nge-backup. Alhamdulillah, Orchid Bakery saat ini sudah bisa lebih dari 2.000 toples per tahun. Yang paling tinggi itu di hari raya, Pak? Betul sekali. Idul Fitri? Betul sekali. Idul Fitri. Betul jadi sekali. Udah nyiapin dari puasa. Kalau selama ini di rumah kita puasa santai. Betul sekali. Kebukuan. Betul sekali. Orchid Bakery. Wah. Caranya bisa iya, di sini memenuhi demand yang luar biasa. Betul sekali. Kalau melihat keuntungan yang luar biasa dari Orchid Bakery ini boleh di omsetnya kisaran berapa? Wah, harus dibuka di sini ya? Kisarannya. Kisaran ya. Kalau omset per bulan ya kita bisa di kisaran di 30-40 juta, Mas. Iya. Gitu. Itu per bulan? Per bulan. Kalau target pasarnya tadi memang urban mom dan juga untuk masyarakat di sekitar Pelaju dan juga Kota Palembang. Ini kalau kita ngelihat juga, ini suka beberapa kegiatan-kegiatan itu ada pameran, betul sekali. Itu expo, itu betul sekali. Ya kalau kita ketemu, betul sekali. Keliling-keliling ada Orchid Bakery. Betul sekali. Kemarin juga kita ada kegiatan running, ini datangnya ada Orchid Bakery. Betul sekali. Dan rame banget pada saat itu ya. Rame banget. Dan memang lumayan sekali untuk marketnya. Dan kalau saya lihat juga dari ownernya sendiri, ini kan Rafiq bisa melihat peluang cuannya ini seperti apa ya. Yang mau marketnya kemana jualannya. Ini tentunya dengan peningkatan yang luar biasa dari permintaan dari masyarakat, ini bagaimana untuk bisa mempertahankan kualitasnya gitu. Oke, baik Mas Ferli. Untuk mempertahankan kualitas ini menjadi sebuah kewajiban bagi kami, Mas. Kita ketahui bersama bahwasannya di dunia bakery, bahan-bahan kue ini sangat mengalami fluktuasi. Betul ya. Bahan baku itu naiknya terkadang tidak bisa kompromi, Mas. Terutama dari segi coklat, dari tepungnya, kemudian dari segi margarin. Nah, maka kami berkomitmen tiba-tiba naik, betul, harganya harus tetap sama gitu. Betul banget. Maka kami memang berkomitmen untuk menjaga kualitas dan tidak pernah bernegosiasi dengan bahan baku. Wah, jadi harus benar-benar nih. Kadang-kadang katanya kasar itu untungnya tipis, tapi penting lancar. Betul sekali, Mas. Betul sekali. Baik, ini Sobat Kilang, ini pasti kita udah bahas mengenai Orchid Bakery. Ada juga beberapa pertanyaan yang masuk. Bagaimana caranya kalau mau mesen Orchid Bakery? Baik itu untuk rapat, untuk pribadi, atau mau sekedar acara di rumah? Betul banget. Gimana caranya? Ya, terima kasih banget, Mas. Ini jadi menjadi salah satu yang tujuan kami ya, bagaimana di Palembang ini menghadirkan roti maupun kue kering yang berkualitas. Nah, bisa banget ada Instagram kita, @orchidbakery_palembang ya, di sini ya, Orchid Bakery Palembang, atau nanti dibantu admin. Follow aja dulu Instagramnya dan bisa langsung ke outlet kita yang ada di Pelaju, Jalan Kapten Abdullah, Lorong Saleh, Pelaju. Memang agak di ujung,
tapi ini bener-bener hidden gem. Walaupun akhirnya bisa siap diantar. kapan Bisa saja, ya. banget. Jadi bisa diantar di mana alamatnya tinggal. Telepon aja. Baik, ini tentunya bisa menginspirasi semuanya juga, baik itu Sobat Kilang maupun semuanya yang nonton kita pada hari ini. Bagaimana caranya untuk bisa membuka peluang dari hobi dan juga kalian yang kita punya. Mungkin kita akan minta dari Kak Rafiq memberikan closing statement dan juga memberikan semangat buat kita yang mencari peluang itu. Oke, halo sobat-sobat UMKM yang ada dimanapun, terutama di Kota Palembang. Mari bertumbuh bersama, ya. Yang penting kita mempunyai mentalitas yang bagus, mindset yang bagus, dan aura positif. Terutama produknya dulu harus bagus ya, harus selesai dengan produknya sehingga produknya bisa diterima dan kita pasarkan gitu, Mas. Ini semuanya ya, dari produk yang bagus, kemudian bagaimana kita handle hal tersebut, bagaimana pengembangannya, begitu juga dengan bagaimana mengembangkan jaringan untuk bisa memperluas lagi untuk produknya bisa terjual dengan baik. Ini nggak terasa kita berada di penghujung acara. Wah, betul banget ya. Terima kasih untuk Sobat Kilang yang udah nonton kita. Tentunya semoga bisa mendapatkan insightful dari pembicaraan kita untuk hari ini. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya mau ada acara, mau ada kegiatan itu bisa langsung order. Karena di sini tidak hanya kue kering, ada roti-roti yang siap menemani meeting ataupun santai di rumah. Betul banget. Terima kasih, sampai jumpa lagi untuk podcast selanjutnya. Ini boleh cobain lagi ya, Kak ya? Iya, silakan Mas. Aku mau cobain yang lain juga. Boleh Mas, silakan Mas. Iya.